Baik, bagi hadirin dan penonton sekalian, selamat datang ke video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Marzenus Evanaldi beserta anggota kelompok saya, Joko Bayu Murti, Angger Pangestu, dan Enrico Michael akan menjelaskan mengenai program hasil kerja keras kita, yaitu pintu tol dan ATM. Silahkan menonton. Sebagai narator sekaligus editor untuk video ini, saya menawarkan Anda, sang penonton, dua opsi untuk memilih program yang lebih mudah atau lebih sulit terlebih dahulu. Pilihan ada di tangan kalian. Oke, saya berbohong soal masalah pilihan. Kita akan mulai dari program yang lebih mudah terlebih dahulu. Ya, saya Enrico Michael dengan NIM 169211195. Di sini saya akan menjelaskan cara mekanisme kerja sistem pintu tol otomatis. Seperti yang kita tahu bahwa saat kita ingin melewati tol, maka kita memerlukan kartu e-money atau kartu uang elektronik. Lalu sistemnya adalah kita saat menghampiri mesin tersebut, kita menempelkan kartu kita yang kemudian akan dicek apakah saldonya mencukupi. Bila saldo mencukupi, maka di sini akan keluar struk dan akan ditampilkan tarif untuk masuk ke tol tersebut dan sisa saldo yang terdapat pada kartu uang elektronik kita. Lalu pintu gerbang tol akan terbuka untuk kita melewati. Apabila saldo kita tidak cukup, maka di sini akan ditampilkan bahwa saldo kita tidak mencukupi dan kita diminta untuk mengisi ulang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angger Pangestu dengan NIM 16621 kelompok 13, tugas besar pengenalan komputasi. Jadi saya akan menjelaskan flowchart untuk gerbang pintu tol. Pertama, program di start atau dimulai. Selanjutnya, pengguna menginput nomor kartu uang elektronik. Setelah pengguna menginput nomor kartu uang elektronik, program akan memproses identifikasi saldo kartu dengan menghubungkannya dengan database kartu uang elektronik. Nah, selanjutnya, program akan memproses lagi identifikasi tarif gerbang tol yang sedang ingin dilewati dengan database gerbang tol. Jadi, program sudah mempunyai penyimpanan tarif gerbang tol. Misalkan tol Cipali sudah mempunyai tarif berapa sudah disimpan oleh program. Nah, selanjutnya ada dua kondisi di mana jika saldo kurang dari tarif gerbang tol dan saldo lebih besar daripada tarif gerbang tol. Nah, jika saldo kurang dari tarif gerbang tol, maka program akan mengeluarkan output berupa maaf, saldo Anda kurang mencukupi, silakan isi ulang saldo uang elektronik Anda dan program akan terhenti. Kondisi yang kedua adalah jika saldo lebih besar daripada tarif gerbang tol, maka program akan memproses kurangi saldo dengan tarif. Nah, selanjutnya program akan mengeluarkan output berupa tarif gerbang tol dan keluar insert nama gerbang tolnya. Output selanjutnya, sisa saldo Anda adalah berapa sekian dan output lainnya adalah pintu tol terbuka. Nah, ini insert nama dan insert saldo ini berasal dari identifikasi yang sebelumnya. Dan selanjutnya program akan mengupdate jumlah saldo dan selanjutnya program akan terhenti. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joko Bayu Murti dengan NIM 1921207 dari kelompok 13 tugas besar 1 mata kuliah pengenalan komputasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami berhasil membuat output nilai atau nominal rupiah sesuai dengan kaidah tulisan yang benar, yaitu Rp diikuti dengan satuan ribuan, titik diikuti dengan satuan ratusan, koma 00. Sebagai contoh, bagaimana program kami berjalan. Di sini saya memasukkan kartu pertama dengan isi saldo 100.000 sebagai alat pembayaran saya apabila saya melalui tol gerbang tol yang saya buat ini. Saldo tersebut akan dikurangi oleh tarif gerbang tol yaitu 7.500. Agar menghasilkan sisa saldo itu Rp 92.500. Di sini kami membagi
eh, nilai rupiah ini menjadi dua satuan, yaitu satuan ribuan seperti contoh yang saya highlight ini, yaitu 7 dari 7.500, dan satuan ratusan 500 dari 7.500 ini. Maka dari itu apabila ada 100.000, maka satuan ratusan 100 akan dikurangi secara individu, terpisah dari satuan ratusannya oleh 7, dan satuan ratusan 0 ini akan dikurangi dengan 500. Sehingga mendapatkan hasil Rp 92.500 pada output yang juga mengikuti kaidah penulisan yang benar. Bagaimana caranya? Setelah kami mengetahui masing-masing sisa saldo dalam masing-masing satuan, kami melakukan suatu fprintf dengan menggunakan template penulisan yang benar, yaitu Rp diikuti dengan persen %D untuk satuan ribuan, diikuti dengan titik, persen %D untuk satuan ratusan, 00. Namun apabila satuan ratusan itu adalah 0, maka apabila menggunakan template fprintf yang ini akan menghasilkan suatu output yang tidak akan sesuai dengan kaidah. Maka dari itu, apabila satuan ratusannya adalah 0, kami melakukan suatu kasus yang berbeda untuk melakukan fprintf, itu Rp persen %D satuan ribuan diikuti oleh titik 000,00, sehingga tidak akan menghasilkan suatu output hasil dengan 0, 1 pada 4 satuan ratusan tersebut. Dengan demikian, kami dapat melakukan output yang tetap sesuai dengan aturan penulisan rupiah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai ke bagian yang mungkin Anda sudah nantikan ya, jika dilihat dari thumbnailnya, yaitu program dengan 27.000 line hasil kerja keras kami, yaitu mesin ATM. Tapi perlu diingat bahwa kami akan menjelaskan ATM secara rinci, yaitu mengenai fungsi dan cara kerjanya. Kami tidak akan menjelaskan program line per line, karena pasti akan memakan 4 SKS dengan penjelasan itu sendiri. Baik, silahkan nikmati. Kelompok kami membuat program mesin ATM. Nah, ini adalah tampilan awal jika mesin ATM dijalankan. Ini adalah output yang dikeluarkan, dan database nasabah yang kami gunakan ada 6 rekening. Yang pertama lokal, yang kedua lokal, dan kami mempunyai 6 database rekening. Dan 3 diantaranya adalah rekening lokal, dan 3 diantaranya adalah rekening luar. Dimaksudkan untuk nantinya mengecek menu transfer, karena di menu transfer, jika mentransfer dari bank lokal ke bank lokal tidak menggunakan biaya admin, dan jika mentransfer dari bank lokal ke bank luar akan menggunakan biaya admin. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program. Saya akan mencoba memasukkan asal kartu tidak sesuai database. Nanti akan keluar output berupa maaf, kartu yang Anda masukkan tidak dapat terbaca. Silahkan masukkan kartu Anda. Mari kita coba memasukkannya sesuai database yang ada. Ini nomor kartu saya input, akan keluar masukkan PIN Anda. Mari kita coba lagi jika PIN-nya tidak sesuai database. Kita coba 00000. Akan keluar, maaf, PIN yang Anda masukkan salah. Masukkan ulang PIN Anda. Mari kita coba dengan masukkan PIN sesuai database. Setelah kita masukkan PIN yang sesuai database, maka akan keluar pilihan menu dari ATM yang akan dijalankan. Ada tarik tunai, store tunai, transfer, pengecekan saldo. Ya, saya Enrico Michael dengan NIM 169219195. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin ATM bagian tarik tunai. Ya, saya akan langsung memperagakan. Di sini saya menggunakan database rekening saya sendiri.
di sini kita diminta untuk memasukkan kartu kita. Lalu kita diminta untuk memasukkan PIN kita. Ya, di sini terdapat 4 pilihan seperti yang biasa terjadi di ATM. Ada pilihan untuk kita menarik tunai, menyetor tunai, atau transfer, ataupun pengecekan saldo. Di sini ya, saya akan menjelaskan sistem penarikan tunai. Ya, jadi saya pilih satu. Lalu kita diminta oleh program untuk mengisi atau memilih jenis pecahan yang kita akan tarik. Di sini misalkan saya memilih pecahan 50.000. Lalu diminta untuk memasukkan nominal penarikan. Saya akan menarik sebesar 250.000. Oke, di sini yang terjadi adalah sistem mengecek apabila saldo kita cukupi untuk melakukan penarikan sebesar 250.000. Apabila saldo kita mencukupi, maka akan ditampilkan bahwa transaksi kita berhasil dan uang kita akan segera dikeluarkan. Juga ditampilkan sisa saldo kita. Nah, apabila saldo kita tidak mencukupi, misalkan saya memasukkan nominal penarikan sebesar 3 juta, maka akan tampil bahwa transaksi tidak berhasil dan saldo kita tidak cukup. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memilih apakah kita ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Baik, terima kasih. Sekarang akan dilanjutkan pemeragaan setor tunai dan transfer oleh saya, Marcelino Stefanaldi. Nah, kita langsung mulai saja. Prinsip kerjanya itu sebenarnya seperti ATM pada umumnya. Oke, kita coba saja dengan kartu saya. Nah, kita masukkan PIN saya sekarang. Seperti bisa dilihat 545454. Simpel juga ya PIN saya. Nah, pilih jenis transaksi yang Anda inginkan. Nah, saya inginnya setor tunai sekarang. Nah, maka kita pilih 2. Pilih jenis pecahan denominasi. Misal saya pilih 2. Saya pilih 100.000. Nah, di sini kan batas maksimalnya 20 lembar ya. Nah, coba kita masukkan 21 lembar. Coba 2.100.000. Nah, di sini program akan menampilkan, jumlah lembar uang yang Anda tampilkan lebih banyak dibandingkan batas maksimal. Nah, kita sekarang diminta untuk memasukkan kembali uang yang disetor. Nah, coba kita masukkan sesuai ketentuan, kita masukkan 1 juta. Nah, ini akan menampilkan nominal yang kita masukkan atau kita setor 1 juta. Apakah Anda ingin melanjutkan setor tunai ini? Ya. Jelas saya akan lanjut. Untuk sekarang, saya akan transfer ke rekening pribadi. Prinsip kerjanya sama untuk rekening lain, tapi demi menghemat waktu, saya akan coba saja untuk yang sendiri. Kita masukkan PIN lagi. Nah, bisa dilihat transaksi berhasil. Setor tunainya itu berhasil 1 juta tadi. Untuk membuktikan, mari kita cek saldo saya sekarang. Apakah ingin melanjutkan transaksi? Tidak, jelas iya. Masukkan PIN lagi. Sekarang cek saldo. Nah, bisa dilihat tadi yang saldo awal saya itu 2 juta, sekarang saldonya diupdate jadi 3 juta. Bisa dilihat ya, berarti programnya berfungsi dengan baik seperti ATM biasa. Nah, kita lanjut transaksi lagi. Sekarang untuk transfer 545454. Oke. Sekarang kita pilih transfer. Untuk sekarang saya akan memeragakan yang sama bank. Antar bank itu prosesnya sama ya, tapi untuk antar bank dikenakan biaya admin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita coba transfer ke teman saya, Joko Bayu. Nah, kita masukkan rekeningnya. Masukkan jumlah nominal yang akan saya transfer. Berapa ya? Nah, coba kita masukkan 500.000. Oke. Nah, sekarang akan tampil status transfernya. Nomor rekeningnya sekian, penerimanya benar, Joko Bayu Murti, dan jumlahnya 500.000. Lanjutkan transaksi, jelas iya. Sekarang masukkan PIN saya lagi.
Nah, sekarang transaksi berhasil. Silahkan ambil struk Anda. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi atau tidak? Jelas iya. Untuk memeriksa saldo, ayo. 54, 54, 54. Kita pilih pengecekan saldo. Nah, sekarang dapat dilihat saldo saya itu sudah terupdate dari yang tadinya 3 juta hasil setoran tunai. Sekarang menjadi 2.500.000 karena dikurangi oleh jumlah transfer saya ke teman saya tadi. Ini menandakan bahwa ATM bekerja dengan baik dan sesuai ATM yang biasanya kita temui ya di real life. Itu saja penjelasan dari saya. Sekarang lanjut ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Joko Bayu Murti, 169-21207 dari kelompok 13, tugas besar 1 mata kuliah penanganan komputasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami berhasil membuat output nilai atau nominal rupiah sesuai dengan kaidah penulisan yang benar pada programming ATM kami. Agar output yang kami peroleh itu tidak hanya plain 2000 tanpa ada titik, tanda baca dan segala macamnya, kami melakukan pemisahan dari satuan nominal tersebut. Misalkan di sini kami ingin agar rekening pertama ini dari punya Marcelinus Evan Audi memiliki saldo asli 2 juta rupiah. Di sini kami membagi 2 juta ini menjadi 3 satuan, yaitu satuan jutaan, satuan ribuan, dan satuan ratusan rupiah. Di sini terlihat jutaan, Rp ribu, dan perak. Untuk nominal jutaan pada 2 juta adalah 2, sehingga kami taruh 2. Nominal ribuannya adalah 0, sehingga kami taruh 0. Dan satuan ratusannya adalah 0 juga, sehingga kami juga taruh 0. Nah, maka dari itu, agar kami mendapatkan hasil output yang sesuai dengan kaidah penulisan seperti ini, setelah kami bagi, apabila kami ingin melakukan suatu output display, kami melakukan fprintf dengan menggunakan sistem seperti ini. Setelah kami bagi, yang kami lakukan adalah melakukan persen D dari tiap-tiap satuan, yaitu satuan jutaan, satuan ribuan, dan satuan ratusan, sesuai dengan kaidah. Dalam kasus ini, yang akan di-print nominalnya adalah kurang dari 1 juta. Maka, variabel yang akan kami gunakan adalah ribuan dan ratusan. Seperti pada kasus ini, satuan ribuan akan di-print di depan satuan ratusan. Karena satuan ribuannya adalah kurang dari 100, jadi hanya membutuhkan 2 digit. Sedangkan penulisan yang benar mewajibkan agar ratusan ditulis dalam 3 digit apabila ada satuan ribuan di depannya. Maka kami memberikan 0 dan persen D. Apabila satuan ratusannya lebih dari 100, kami langsung melakukan persen D pada ratusan ini. Akan saya beri contoh hasil output apabila melakukan fprintf dengan pemisahan satuan pada persen D ini. Saya akan melakukan contoh dengan melakukan pengecekan saldo pada ATM Marcelinus Evan Audi. Saya akan memasukkan nomor kartu. Saya akan memasukkan PIN dengan benar. Saya akan memilih pengecekan saldo. Di sini program melakukan print 2 juta. Sesuai dengan penulisan yang benar dan baku. Meskipun pada kamus ini 2 juta itu dipisah menjadi 3 jenis satuan. Pada akhirnya dengan jenis fprintf yang telah tadi saya jelaskan,
kami berhasil mendapatkan output Rp 2 juta yang sesuai dengan kaidah penulisan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian adalah penjelasan mengenai program hasil kerja kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.